Bab 16 Aku akan tidur di tempat tidur malam ini. Elder Song baru saja memotong denyut nadinya. Denyut nadinya pasti licin dan lambat. Anda juga telah melihat mulutnya. Lidahnya harus kemerahan, lapisan akar lidah putih dan berminyak, dan gusinya berdarah, Lin Yu berkata dan terlihat tenang. Wajah Song Minghui penuh keterkejutan. Lin Yu belum pernah melihat pasien sebelumnya, dan dia dapat berbicara dengan sangat akurat. Gejala semacam ini adalah sindrom kelebihan dan kekurangan yang lebih rendah, juga dikenal sebagai sindrom panas atas dan dingin yang lebih rendah. Tetapi sekarang banyak dokter hanya mengetahui penampilan tetapi tidak di dalam, dan sangat sedikit orang yang dapat melihat melalui penyakit ini. Lin Yu melanjutkan perjalanan. Itu benar. Song Minghui mengangguk dengan penuh semangat, matanya penuh kegembiraan. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana cara mengobati penyakit ini? Karena Tuan Song telah mengetahui penyakit ini, resepnya harus Huangling 6 gram, Koptidis 6 gram, rhubarb 3 gram, dan paufuzi 12 gram, di antaranya rhubarb harus direndam dalam air mendidih selama 10 menit untuk menghilangkan ampas, dan paufuzi harus digoreng selama 40 menit, kemudian dicampur dengan 3 rebusan Huang Yao sebelumnya, dihangatkan dan diminum bersama. Dengan fasih, kegembiraan di mata Song Minghui bahkan lebih kuat, dan hatinya sudah sangat terkejut. Seorang pahlawan terlahir sebagai laki-laki, seorang pahlawan terlahir sebagai laki-laki. Song Zeng di samping melihat resep yang diresepkan oleh kakeknya, dan membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. Apa yang dikatakan Lin Yu tidak buruk sama sekali. Sejauh yang saya tahu, penyakit ini hanya bisa disembuhkan dengan metode ini. Xiao He, apa metode cepat dan efektif yang Anda sebutkan? Tanya Song Minghui ingin tahu. Akupuntur, efeknya langsung. Saya ingin tahu apakah saya bisa menggunakan jarum kecil dari Tuan Song. Petik 2. Tentu saja. Song Minghui buru-buru memerintahkan orang lain untuk mengambil tas jarum. Setelah kotak jarum diambil, Lin Yu meminta pria itu melepas mantelnya dan berbaring di ranjang rumah sakit, lalu mengambil 3 jarum dengan kedua tangan, mengarahkannya ke titik akupuntur di punggung dan pinggang pria itu, dan menusuknya dengan sangat kuat, dengan cepat. Liu He Shenzhen, Song Minghui hanya bisa berseru. Akupuntur semacam ini dikatakan sangat menuntut dan berisiko, dan hampir hilang. Saya tidak menyangka Lin Yu, yang masih muda, bisa tampil itu dengan sangat baik. Para penonton tidak dapat menahan rasa takjub, meskipun mereka tidak dapat memahami jahitan Lin Yu. Mereka berbagi 6 jahitan dengan kedua tangan, yang sudah sangat hias. Setelah akupuntur dilakukan, setelah lebih dari 10 menit, rasa sakit di punggung pria itu dan rasa dingin di tubuh bagian bawahnya telah sangat berkurang, dan kulitnya berangsur-angsur menjadi cerah. Dokter jenius, Ji Sitang benar-benar dokter jenius. Pria itu sudah lama menderita penyakit ini, tetapi sekarang rasa sakitnya tiba-tiba hilang, dan dia merasa seperti sembuh total. Mendengar ini, Song Minghui hanya bisa menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya dengan malu. Pertempuran hari ini jelas menang atau kalah. Ketika pria itu bangun, dia tidak merasakan ketidaknyamanan pada tubuhnya, dia merasa seolah-olah dia penuh energi dan vitalitas, dan pandangan mentalnya sama sekali berbeda, seolah-olah dia telah dilahirkan kembali sepenuhnya. Dengan plop, istri pria itu tiba-tiba berlutut di depan Lin Yu, tersedak dan berkata, Dokter jenius, terima kasih telah menyelamatkan nyawa suamiku. Dia berkata, menarik suaminya dengan keras untuk bersujud kepada Lin Yu. Tidak. Lin Yu dengan cepat menarik pasangan itu, lalu mengambil resep Song Lao dan menyerahkannya kepada mereka, dan berkata, agar aman, kembali dan minum dosis sesuai dengan resep yang ditulis oleh Song Lao. Itu bisa disembuhkan. Song Minghui tersenyum pahit. Dia tahu bahwa pasiennya sudah sembuh, dan dia tidak perlu minum obat sama sekali. Alasan mengapa Lin Yu mengatakan ini hanya untuk merawat wajahnya yang dulu. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit lebih menyukai Lin Yu di dalam hatinya. Para penonton juga sangat terkejut oleh Lin Yu, dan mereka semua meminta informasi kontaknya untuk digunakan nanti. Setelah mengirim semua orang pergi, Song Minghui meraih tangan Lin Yu dan berkata, Xiao He, ayahku tidak pernah mematuhi siapapun dalam hidup ini. Hari ini aku benar-benar berbakti padamu. Aku akan menjadi tuan rumah malam ini,
jadi kamu harus memberiku ini. Wajah Elder Song terlalu banyak, dan keterampilan medisnya sudah luar biasa. Aku masih perlu belajar lebih banyak darimu, kata Lin Yu dengan rendah hati. Pada akhirnya, Lin Yu gagal membujuk Song Minghui, dan masih disimpan untuk makan malam. Wei Gongsun bergegas kembali untuk membuatkan obat untuk istrinya, mengambil obatnya dan pergi lebih dulu. Song Minghui terus memujinya sambil minum, dan Song Zeng di sebelahnya menjadi pucat. Dia merasa bahwa Lin Yu seperti cucu kakeknya, sedangkan dia adalah orang luar. Setelah minum selama 3 putaran, Song Minghui akhirnya berkata, dia kecil, sejujurnya, ada yang ingin saya tanyakan. Petik 2. Tuan Song, tolong beritahu saya. Saya ingin meminta Anda untuk membantu cucu perempuan saya, yang adalah putri tertua saya, putri-putri saya. Song Minghui menghela nafas. Lin Yu terkejut ketika mendengar ini, keterampilan medis Song Minghui begitu hebat sehingga dia bahkan mengundangnya ke dokter. Tuan Song bercanda, saya khawatir saya tidak dapat membantu Anda dengan penyakit yang tidak dapat Anda lihat dengan baik. Lin Yu tersenyum kecut. Kakakku sakit. Kakek? Apa yang kamu bercanda? Kakakku baik-baik saja, ada apa dengan itu? Song Zeng bertanya dengan heran, kakak perempuannya tidak tahu, kecuali pemarah, dia tidak punya penyakit apapun sama sekali. Xiao Hei, bagaimanapun juga kamu harus membantuku. Song Minghui mengabaikan Song Zeng sama sekali. Kalau begitu bisakah Tuan Song memberitahuku tentang penyakitnya? Lin Yu bertanya dengan ragu. Hei, sulit dikatakan. Mari kita lihat sendiri saat kalian berdua bertemu. Wajah Song Minghui penuh kesedihan, dan dia sepertinya tidak bercanda sama sekali. Oke, karena Tuan Song telah berbicara, saya tidak akan menolak lagi. Saya bertanya-tanya kapan keponakan Anda akan nyaman. Melihat Song Minghui ragu-ragu untuk berbicara tentang penyakit keponakannya, Lin Yu menjadi tertarik. Dia tidak di Qinghai sekarang. Aku akan meneleponnya setelah beberapa saat ketika dia bebas. Keponakanku kuat. Dia diukir dari cetakan yang sama dengan ibunya dan memulai perusahaannya sendiri. Song Minghui tertawa dan berkata, cukup sedikit bangga, dia berencana datang ke Qinghai untuk membuka cabang baru-baru ini. Oke, beritahu aku kapan saatnya tiba, kata Lin Yu. Apa yang disebut anggur terlalu kecil untuk bertemu dengan orang kepercayaan. Lin Yu tidak bisa menahan diri untuk minum beberapa gelas lagi ketika dia bertemu Song Lao, seorang ahli medis yang dia kagumi. Setelah kembali ke rumah, Jiang Yan sudah tertidur, tetapi di samping tempat tidur lampu masih disimpan untuknya. Lin Yu melirik tempat tidur lantai di tanah, lalu berbaring di tempat tidur. Baunya enak. Lin Yu tidak bisa menahan dengusan, ini adalah pertama kalinya dia berbaring di ranjang ganda ini. Kamu kembali? Mengapa kamu minum begitu banyak? Jiang Yan di tempat tidur dibangunkan olehnya, dan bangkit dan meliriknya. Malam ini, aku akan tidur di tempat tidur, kata Lin Yu dengan bangga, menunjuk ke langit-langit. Oke, Jiang Yan setuju, lalu bangkit dan pergi ke ruang tamu untuk mengambilkan segelas air dan meletakkannya di samping tempat tidur, lalu tidur di lantai dengan bantal. Lin Yu tiba-tiba kesal dengan tindakannya, dan emosi yang telah terakumulasi selama beberapa hari terakhir juga meledak saat ini. Dia berguling dan berguling di lantai, dan jatuh di tubuh Jiang Yan. Kamu sangat membenciku. Ah! Jiang Yan berteriak ketakutan, melirik Lin Yu, lalu memalingkan muka, dan tiba-tiba mengepalkan selimut dengan tangannya, seolah-olah dia akan memotong telapak tangannya. Merasakan napas hangat Lin Yu dengan bau alkohol, dia panik di dalam hatinya. Dia benar-benar ingin mendorong Lin Yu menjauh dan memarahinya karena tidak tahu malu, tetapi dia tidak bisa. Dia adalah istrinya, dan dia harus melakukan semua yang dia harus lakukan. Dia berpikir bahwa hari ini akan datang cepat atau lambat, dan dia mencoba mempersiapkan persiapan mental semacam ini, tetapi dia masih tidak bisa menerima Lin Yu di dalam hatinya. Tidak membencinya sudah menjadi batas terbaiknya. Karena kamu sangat dianiaya, mengapa repot-repot menikah denganku dan membiarkan satu sama lain menanggung siksaan semacam ini? Lin Yu tertawa sedikit mencela diri sendiri, dan dengan kekuatan alkohol, dia akhirnya mengatakan apa yang biasanya dia tekan.
Jika Jiang Yan tidak menikahi He Jiarong, maka dia pasti akan jauh lebih bebas sekarang. Dia juga seorang pria, dia juga memiliki kebutuhan, dan dia akan tertarik pada lawan jenis. Dia juga ingin memiliki hubungan yang kuat. Tapi dia tidak bisa, dia sudah punya istri. Tapi yang menyakitkan adalah dia dan istri ini tidak bernama, dan yang lebih menyakitkan adalah istri ini secantik peri. Meski alkohol membuat tubuhnya sedikit mati rasa, dia masih bisa merasakan bahwa wanita di bawahnya itu ramping, kencang, hangat dan montok, dan aroma di tubuhnya memabukkan. Melihat wajahnya dari jarak sedekat itu, masih sangat halus dan sempurna, tidak peduli seberapa kerasnya orang, mereka tidak dapat menemukan kesalahan. Dia tidak tahu perasaan apa yang dia miliki untuk wanita ini. Kebencian. Tapi dia adalah istrinya. Menyukai. Tetapi karena dia kembali sangat terlambat, dia bahkan tidak menelepon, seolah-olah dia tidak ada hubungannya dengan dia. Jiang Yan tetap diam, menoleh ke samping, dan dua baris air mata jatuh tanpa suara, menetes ke bantal, seolah-olah dia telah memikirkan adegan berikutnya. Dia menutup matanya, diam-diam menyambut kedatangan momen ini. Kamu pasti cantik saat kamu tersenyum, tapi sayangnya aku belum pernah melihatmu tersenyum sebelumnya. Tapi Lin Yu pada akhirnya hanya terkekeh, menyeka air mata dari wajahnya, bangkit dan kembali ke tempat tidur. Kamu berhak melakukan apa saja, aku bisa bekerja sama denganmu. Suara Jiang Yan bergetar, bahkan sedikit ketakutan, tetapi dia masih ingin mengatakan bahwa dia tahu segalanya sekarang dan tidak adil bagi He Jiarong. Aku tidak akan melakukan apapun sampai kau menurunkannya. Lin Yu tersenyum acuh tak acuh, tapi hatinya sakit entah kenapa. Apakah dia jatuh cinta dengan wanita ini? Mustahil, itu hanya keinginan untuk menaklukkan, dia mencoba yang terbaik untuk meyakinkan dirinya sendiri. Mendengar ini, hati Jiang Yan tiba-tiba bergetar, dan dia memandang Lin Yu di tempat tidur dengan heran. Dia tidak pernah memberitahunya bahwa dia berpura-pura menjadi orang lain, jadi bagaimana dia tahu? Dia benar-benar ingin bertanya bagaimana Lin Yu mengetahuinya, tetapi Lin Yu sudah sedikit mendengkur. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa jika ada seseorang yang hidup di dalam hati seseorang, tidak peduli seberapa baik dia menyembunyikannya, dia tidak dapat menyembunyikannya. 2 hari kemudian, di bawah bujukan putri dan istrinya, Jiang Jingren dengan enggan menyumbangkan prasasti tersebut ke Museum Qinghai, yang dikenal sebagai separuh negara di dunia peninggalan budaya. Menurut penilaian para ahli dalam negeri, salinan Ming dan Tai ini kemungkinan besar adalah karya asli Wang Sisi. Bahkan jika bukan, itu setidaknya salinan sebelum dinasti Sui. Sangat dipulihkan dan baik diawetkan. Untuk sesaat, seluruh China terkejut, dan banyak orang ingin datang dan melihat harta karun yang tiada taraf ini. Di bawah tekanan yang luar biasa, Museum Qinghai, atas nama membangun ruang pameran hanya untuk Ming dan Tai, mengklaim bahwa itu tidak akan ditampilkan kepada publik dalam waktu 3 bulan untuk meredam panas. Namun, donor Jiang Jingren mendapat hak istimewa. Museum Kota Qinghai memberinya medali dan memberinya 5 tiket masuk museum. Mulai sekarang, dia dapat membawa kerabat dan teman-temannya untuk mengunjungi koleksi termasuk Ming dan Tai kapan saja gratis. Jiang Jingren tiba-tiba menjadi selebriti di lingkaran antik kota Qinghai, dan popularitasnya bahkan melampaui Tang Songyun. Ada banyak tamu yang datang ke pintu setiap hari. Jiang Jingren sangat kesal sehingga dia harus menutup pintu untuk berterima kasih kepada mereka. Karena kontribusinya yang luar biasa, Pemkot memberikan persetujuan khusus untuk langsung menaikkannya menjadi 2 level, dari semula level wakil direktur menjadi level wakil departemen. Jiang Jingren bangga dengan angin musim seminya, dan dia secara alami tahu bahwa semua ini berkat menantu laki-lakinya. Dia mengubah sikapnya sebelumnya, lebih peduli pada Lin Yu, dan mencoba yang terbaik untuk mencocokkan Lin Yu dan Jiang Yan, memberikan pasangan tua mereka cucu. Tapi sejak malam itu, Jiang Yan dan Lin Yu sedikit malu saat bertemu satu sama lain, dan mereka jarang berkomunikasi. Lin Yu bahkan sedikit menyesal, jika dia tidak minum terlalu banyak, dia tidak akan mengucapkan kata-kata itu. Pagi ini, sebelum Lin Yu bangun, dia dibangunkan oleh dering telepon, Shen Yuxuan yang menelepon. Hei, Jiarong, di mana kamu?
Ada sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadamu. Sen Yuxuan di ujung telepon berbicara dengan tergesa-gesa. Aku di rumah, kata Lin Yu dengan malas, dan tiba-tiba teringat bahwa Yintang Sen Yuxuan berwarna hitam pada hari kami bertemu. Dia duduk dengan tiba-tiba, dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah ada yang salah denganmu? Sen Yuxuan sedikit panik dalam kata-katanya. Bab 17. Setelah menutup telepon, Lin Yu pergi ke kedai kopi di seberang komunitas, di mana dia dan Sen Yuxuan membuat janji untuk bertemu. Setelah beberapa saat, Sen Yuxuan datang, dan bersamanya adalah seorang pemuda, tampan, berkacamata, sangat lembut. Ini adalah teman masa kecilku, Zhou Chen, dan ini adalah teman baik yang kuceritakan padamu, He Jiarong. Sen Yuxuan buru-buru memperkenalkan mereka satu sama lain. Jiarong, apakah ada seorang lelaki tua bernama Jiang Jingren di komunitasmu? Zhou Chen ingin mengunjunginya hari ini, tetapi dia tidak berharap kamu tinggal di komunitas yang sama dengannya, jadi kamu ikut saja denganku. Sen Yuxuan diminta. Lin Yu mengira itu kebetulan, dan menebak bahwa Zhou Chen datang untuk pos Mingki itu. Sekarang ada banyak orang yang datang untuk meminta Jiang Jingren membawa mereka melihat pos Mingki setiap hari. Dia ayah mertuaku. Dia tidak di rumah sekarang dan pergi bekerja. Lin Yu tersenyum. Ah, itu kamu. Mendengar ini, Zhou Chen, yang memiliki ekspresi tenang di wajahnya, tiba-tiba terkejut. Saya mendengar dari orang-orang di Antique Street bahwa Andalah yang menemukan Ming Kitty saat itu. Senang bertemu kamu. Zhou Chen yang acuh tak acuh datang dan memegang tangan Lin Yu, dan berkata, saudaraku, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Maaf. Itu hanya keberuntungan. Lin Yu tersenyum dengan tenang. Zhou Chen sangat bersemangat. Keluarganya memiliki rumah lelang. Dia tertarik pada barang antik sejak dia masih kecil. Mendengar penjelasan dan mempostingnya ke dunia, dia tidak sabar untuk datang ke sini hari ini. Dia ingin berkunjung kepada Jiang Jingren dan menantu laki-lakinya, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu di sini. Kakak He, kamu harus membantuku, dan biarkan ayah mertuamu membawaku untuk melihat tiang terang itu. Zhou Chen mengeluarkan kartu bank dan memberikannya kepada Lin Yu sambil berbicara. Dia tidak membawa hadiah apapun ketika dia datang mengunjungi Jiang Jingren hari ini, tetapi hanya kartu ini, yang berisi $500.000. Untuk penggemar barang antik seperti dia, 500.000 yuan layak untuk dilirik. Lin Yu dengan cepat mendorong kartu itu kembali, dan berkata, ambil kembali, dan aku berjanji akan membawamu untuk melihatnya. Kalau tidak kita akan berpura-pura tidak pernah melihatnya. Ya Zhou Chen, aku akan menjadi saudaraku mulai sekarang, jadi jangan terlalu sopan. Jika kamu kembali, jika kamu memiliki hal-hal menyenangkan, ingatlah untuk membawa 2 potong untuk lelaki tua Jiarong. Sen Yuxuan buru-buru merapikan segalanya, dan dia masih ingin memberitahu Lin Yu tentang Yu Guanyin. Zhou Chen tidak menolak lagi, dan langsung menyapa. Sen Yuxuan berkata dengan tergesa-gesa, katakan pada kalian berdua, aku mengalami kecelakaan mobil kemarin. Aku sedang mengemudi di jalan, dan tiba-tiba aku didorong ke tembok oleh sebuah truk besar yang lepas kendali. Lin Yu dan Zhou Chen hanya bisa menatapnya dengan heran. Dengan satu pandangan, dia bertanya apakah dia baik-baik saja. Aku baik-baik saja, tidak ada apa-apa. Sen Yuxuan tampak sedikit aneh. Tapi mobilku benar-benar rata. Saat dia berbicara, dia mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto adegan itu kepada Lin Yu dan Zhou Chen. Kecelakaan mobil-mobil itu sangat ramai sehingga tidak bisa melihat penampilan aslinya, seperti kotak korek api yang tergencet. Menilai dari foto-foto itu, tidak mungkin orang-orang di dalam mobil selamat, tetapi Sen Yuxuan selamat dengan utuh dan tanpa cedera. Saat itu saya hampir meringkuk di dalam mobil. Atap mobil menempel di kulit kepala saya, dan tubuh saya terbungkus rapat dengan lembaran besi. Seluruh mobil terjepit sehingga hanya saya yang memiliki ruang untuk diri saya sendiri. 2 sentimeter, lebih jauh, aku akan mati. Memikirkan adegan mengejutkan di awal, Sen Yuxuan masih memiliki rasa takut dan wajahnya pucat. Jika Anda selamat dari malapetaka, Anda pasti memiliki berkah di masa depan. Saya telah mengatakan bahwa putra Anda diberkati dengan kehidupan yang hebat.
Zhou Chen tersenyum, merasa sangat beruntung untuk Shen Yuxuan. Berkat omong kosong itu luar biasa, terima kasih kepada Guanyin Jiarong yang memberiku, kalau tidak aku akan tamat. Shen Yuxuan melirik Lin Yu, dengan sedikit rasa terima kasih di matanya. Guanyin, Zhou Chen sangat bingung. Di bawah mata Zhou Chen yang terkejut, Shen Yuxuan mengeluarkan Guanyin dari sakunya dan berkata, saya tidak menganggap serius Guanyin ini ketika Jiarong memberikannya kepada saya, dan melemparkannya ke dalam kotak penyimpanan di depan kopilot. Avalokitesvara ini terguncang, dan mendarat begitu saja di tangan saya. Zhou Chen buru-buru mengambil Avalokitesvara, melihat lebih dekat, dan kulitnya langsung berubah. Bagaimana ini bisa terjadi? Saya melihat bahwa seluruh tubuh Jade Guanyin ditutupi dengan retakan kecil, dan retakan itu bersinar merah, seolah-olah darah mengalir keluar. Shen Yuxuan berpikir bahwa alasan mengapa dia baik-baik saja adalah karena Guanyin ini pernah mati untuknya. Jiarong, apakah kamu mengharapkan sesuatu terjadi padaku? Melihat Lin Yu diam, Shen Yuxuan bertanya secara proaktif. Shen Yuxuan adalah teman baik di universitasnya sendiri, Lin Yu merasa tidak ada yang disembunyikan darinya, jadi dia mengangguk, dan berkata sebagai tanggapan, ya, saya tahu sedikit metafisika Feng Shui, dan melihat segel Anda berwarna hitam, mungkin ada bencana berdarah, jadi saya mengirimkannya Anda memiliki Guanyin untuk membuat Anda tetap aman, saya tidak berharap itu benar-benar berhasil. Guanyin hanyalah seorang pembawa, dan yang benar-benar berhasil adalah mantra perdamaian yang diberkati oleh Shen Yuxuan. Tapi bagaimanapun juga, warung pinggir jalan ini memiliki aura yang terlalu rendah dan hanya dapat digunakan sekali. Jika Anda mengubahnya menjadi barang berkualitas tinggi dengan batu giok, Shen Yuxuan dapat menyelamatkan 10 nyawa. Mata Shen Yuxuan menatap Lin Yu menjadi sedikit rumit, sepertinya, He Jiarong, ini jauh lebih tidak terduga dari yang dia bayangkan, tetapi menilai dari kata-katanya yang sederhana, sepertinya dia tidak ingin terlalu banyak tahu. Shen Yuxuan tahu banyak para ahli tidak suka mengungkapkan identitas mereka, jadi mereka tidak bertanya lagi. Yuxuan, dalam hal ini, hidupmu diselamatkan oleh Jiarong. Kamu harus berterima kasih banyak padanya. Meskipun Zhou Chen mengatakan demikian, jelas ada keraguan di matanya, dan dia merasa bahwa kecelakaan mobil dan Guanyin penting. Mungkin hanya kebetulan. Tentu saja, rahmat menyelamatkan hidup tak terlupakan. Shen Yuxuan mengucapkan setiap kata dengan sangat serius. Terlalu berat, alasan utamanya adalah kamu sangat beruntung, kata Lin Yu sambil tersenyum. Jiarong, karena kamu tahu Feng Shui, bisakah kamu pergi ke rumahku untuk melihat? Ayahku mengalami banyak masalah baru-baru ini. Pertama, dia mengalami sakit punggung dan kaki yang tidak bisa dijelaskan, dan kemudian dia jatuh dari tangga dan patah lengannya, dan terakhir kali dia mandi, kamar mandinya ternyata berantakan. Listrik tiba-tiba bocor dan saya hampir mati tersengat listrik. Saya pikir kemungkinan besar ada masalah dengan Feng Shui saya. Shen Yuxuan berkata dengan tulus, dia sangat percaya pada metafisika Feng Shui, dan merasa bahwa karena Lin Yu dapat menyelamatkan hidupnya, dia pasti bisa menyelamatkannya juga. Ayah meninggal. Jika terus seperti ini, sesuatu akan terjadi pada ayahnya lebih cepat, atau nanti. Aku tidak bisa mengatakan ini. Ini mungkin kecelakaan, tapi tidak apa-apa untuk pergi dan melihat-lihat, tetapi kemampuanku terbatas. Jika kamu tidak melihat apa-apa, tolong jangan salah paham. Sengaja rendah hati, tetapi menilai dari deskripsi Shen Yuxuan, dia ayah, jelas bahwa seseorang telah menipunya, jika tidak peduli berapa banyak dia melafalkannya sendirian, tidak mungkin baginya untuk mengalami kesialan seperti itu. Ini, dia mungkin kehilangan nyawanya. Ketika Shen Yuxuan mendengar bahwa Lin Yu setuju, dia lega, dan bertanya apakah dia bisa pergi ke sana sekarang. Lin Yu baik-baik saja sekarang, jadi dia setuju untuk mengunjungi rumahnya. Zhou Chen tidak pernah percaya pada Feng Shui semacam ini, dan selalu merasa bahwa Shen Yuxuan terlalu percaya tahayul. Sekarang melihat Shen Yuxuan membuat hadiah seperti itu, Lin Yu benar-benar setuju, dan tiba-tiba merasa bahwa Lin Yu agak dilebih-lebihkan, dan dia suka memakai topi tinggi, yang tidak realistis, dan kesukaannya terhadapnya juga turun drastis. Tapi Shen Yuxuan memintanya untuk pergi bersamanya,
dan dia tidak bisa menolak, jadi dia mengikuti. Keluarga Sen Yuxuan tinggal di daerah kaya yang terkenal di Jianghai. Lin Yu tidak dapat menahan rasa kagum ketika memasuki rumahnya. Tidak hanya tidak ada masalah dengan Feng Shui Sen Yuxuan, tetapi juga sangat baik. Gerbangnya lebar, gerbangnya mengarah ke selatan, dan tidak ada penghalang di depan, dan ada pohon prem dan pohon jujube yang ditanam di sisi selatan halaman, yang sesuai dengan Feng Shui yang mengatakan, bunga persik di timur, kurma plum di selatan, yang sebenarnya merupakan keberuntungan. Saat memasuki aula rumahnya, terdapat lukisan bunga peoni dan gambar ikan koi yang tergantung di dalam ruangan, yang masing-masing melambangkan mekarnya kekayaan dan kemakmuran, serta pot pohon keberuntungan ditanam di sudut seberang pintu masuk. Dengan cabang dan daun yang rimbun, menghijau dan menghijau drop, sangat menguntungkan. Lin Yu tidak dapat menahan rasa kagum bahwa tata letak ruang tamu juga sangat masuk akal, dan tidak ada yang salah dengan itu. Dia sendiri bingung, tidak mungkin. Jika Feng Shui begitu bagus, ayah Sen Yuxuan tidak akan mengalami begitu banyak kecelakaan satu demi satu. Yuxuan, siapa ini? Pada saat ini, seorang pria parubaya tiba-tiba turun dari lantai atas, mengenakan pakaian rumah, dengan ekspresi anggun, dan penampilannya agak mirip dengan Sen Yuxuan. Ayah, mengapa kamu di rumah hari ini? Sen Yuxuan sedikit terkejut, ayahnya seharusnya tidak ada di perusahaan saat ini. Oh, punggungku sakit sekali hari ini, jadi aku kembali dan membuat janji dengan dokter akupuntur, yang akan datang untuk membantuku dengan akupuntur nanti, kata Sen Hanshan sambil menekan pinggangnya dengan tangannya, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Paman, masalahmu bukan disebabkan oleh ketegangan, dan tidak ada hubungannya dengan penyakit. Mencari dokter akupuntur tidak akan membantu sama sekali. Lin Yu melirik Sen Hanshan, dan menemukan bahwa dia dalam keadaan sehat, tetapi wajahnya gelap, yang merupakan kejahatan serius triliun. Tampaknya orang yang benar-benar memiliki pertanda buruk bukanlah Sen Yuxuan, melainkan Sen Hanshan. Sen Yuxuan terlibat, dan hidupnya dalam bahaya. Dapat dilihat bahwa orang-orang yang menggunakan sarana untuk keluarga Sen sangat serius. Sepertinya mereka ingin menghancurkan keluarga Sen. Jika mereka tidak menemukan cara untuk menghadapinya dengan cepat, dalam 3 hari, Sen Hanshan akan mati. Kamu, Sen Hanshan mengerutkan kening, seolah-olah dia tidak menyukai Lin Yu. Apa yang dilakukan pemuda ini, hanya berbicara omong kosong di sini, seolah-olah dia memahaminya dengan baik. Dokter dengan jelas mengatakan bahwa dia sakit pinggang disebabkan oleh tekanan. Oh, ayah, ini adalah He Jiarong yang saya ceritakan. Saya secara khusus mengundangnya untuk menunjukkan Feng Shui keluarga kami hari ini. Saya mengalami kecelakaan mobil kemarin. Jika dia tidak memberi saya jade guanyin untuk menyelamatkan saya kira hanya omong kosong. Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tetap membumi dan berhenti bermain-main dengan dewa dan hantu ini? Kamu selamat dari malapetaka, itu hanya keberuntunganmu. Sen Hanshan menyela Sen Yuxuan dengan sebuah wajah marah. Terlihat bahwa dia sangat jijik dengan hal-hal seperti Feng Shui Xuanzu. Faktanya, kurma prem di depan pintu dan tata letak rumah diatur secara diam-diam oleh Sen Yuxuan sendiri. Jika ayahnya tahu bahwa ini terkait dengan Feng Shui, mereka akan dibersihkan sejak lama. Paman, meskipun aku tidak bisa melihat apa yang salah untuk saat ini, pasti ada yang salah dengan Feng Shui rumahmu. Setelah melihat Sen Hanshan, Lin Yu sangat yakin pasti ada yang salah dengan rumahnya. Sungguh, kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, berpura-pura menjadi hantu. Maaf, kamu bisa membodohi orang lain, tapi kamu tidak bisa membodohiku. Keluarga kami tidak menyambutmu. Silakan keluar, Sen Hanshan berkata dengan tegas. Ayah, diam. Mulai sekarang, kamu tidak boleh bergaul dengannya lagi. Sen Hanshan memarahi dengan dingin, melihat Lin Yu berdiri diam, dia langsung berkata dengan marah, aku berkata, kamu tidak diterima di keluarga kami, tolong keluar. Bab 18. Kakak He, ayo pergi dulu, agar tidak mengecewakan paman. Zhou Chen di samping juga sedikit malu, tetapi merasa bahwa Lin Yu harus menyalahkan dirinya sendiri, yang menyuruhnya memamerkan pusat perhatian. Sen Yuxuan di samping juga tampak malu.
Melihat ayahnya benar-benar marah, dia bimbang dan tidak berani berbicara. Di rumah mereka, ayahnya memiliki keagungan mutlak, dan dia serta ibunya tidak pernah berani membantah. Xiao Chen, aku tidak membicarakanmu, tetap makan siang di siang hari, kata Sen Hanshan kepada Zhou Chen dengan ekspresi penuh. Tidak perlu paman, ada yang harus aku lakukan sore ini. Zhou Chen menolak sambil tersenyum. Kemudian mereka bertiga keluar dari rumah Sen. Jiarong, maaf, aku tidak tahu ayahku ada di rumah hari ini, kalau tidak aku tidak akan mengundangmu. Sen Yuxuan meminta maaf dan sangat menyalahkan dirinya sendiri. Tidak apa-apa, Lin Yu menggelengkan kepalanya, matanya tiba-tiba tertarik oleh sebuah sudut di barat daya halaman Sen. Kakak He, ayo kembali dulu, dan aku akan mengantarmu. Nada suara Zhou Chen sedikit mendesak, dia sangat menantikan foto itu, dan ingin melihatnya sekarang. Aku tidak bisa pergi. Paman menderita sakit punggung yang parah akhir-akhir ini. Akan ada malapetaka dalam waktu dekat. Jika tidak segera diselesaikan, hidupnya akan dalam bahaya. Lin Yu tetap menatap matanya. Sudut dinding barat daya saat dia berbicara, alisnya berkerut. Jiarong, kamu harus menemukan cara untuk menyelamatkan ayahku. Sen Yuxuan sedang terburu-buru. Ayahnya adalah pilar keluarga mereka, jika sesuatu yang buruk terjadi, seluruh keluarga Sen akan runtuh. Ini serius, ini hanya sakit punggung. Saya juga mengalami masalah ini setelah duduk lama. Petik 2. Zhou Chen sedikit tidak berdaya. Apakah, He Jiarong, ini berpura-pura kecanduan? Ini belum berakhir, begitu juga Yuxuan. Dan dia terus memujinya jika dia tidak meminta sesuatu darinya, dia akan menepuk pantatnya dan pergi sejak lama. Yuxuan, apakah sudut dinding halaman di rumah Anda telah diperbaiki sebelum? Lin Yu berjalan ke sudut dan melihat lebih dekat, dan dapat melihat bahwa warna cat dinding di sudut sedikit lebih segar daripada yang di sekitarnya. Wah, pasti sudah 3 bulan. Saat itu, di depan mereka ada keluarga yang sedang merenovasi garasi. Sopir truk itu buta. Saat mundur, dia merobohkan sudut rumah saya. Kemudian, dia meminta seseorang untuk memperbaikinya. Sen Yuxuan berkata dengan cepat, mengapa, apakah ada masalah dengan sudut dinding ini? Apakah itu menghancurkan Feng Shui setelah memperbaikinya? Lin Yu menggelengkan kepalanya, seharusnya tidak menjadi masalah perbaikan, karena dia melihat udara hitam keluar dari dinding, jadi dia berkata, di dinding ini, mungkin ada yang menaruh sesuatu di sana. Alasan mengapa dia tidak menyadarinya ketika dia memasuki pintu hanya sekarang karena udara hitam terhalang oleh udara keberuntungan dari pohon plum di halaman. Saat mereka berbicara, ahli akupuntur yang ditunjuk Sen Hanshan datang. Dia adalah seorang pria parubaya dengan rambut putih. Dia menyapa Sen Yuxuan dan bergegas ke kamar. Sen Yuxuan tidak peduli untuk bersikap sopan kepada ahli akupuntur, dan dengan cepat berkata kepada Lin Yu, apakah ada sesuatu di dinding? Kemudian saya akan menemukan seseorang untuk datang dan menghancurkan dinding sekarang. Dia mengeluarkan ponselnya sambil berbicara. Lin Yu mengangguk, melirik ke belakang dokter akupuntur, dan tahu bahwa tidak ada gunanya dia masuk. Jika dia ingin sepenuhnya menyelesaikan sakit punggung Sen Hanshan, dia harus mulai dari sudut ini. Yuxuan, mengapa kamu begitu agresif dan menghancurkan tembok? Paman tidak akan senang. Zhou Chen mengerutkan kening dan berkata, jika kamu ingin aku memberitahumu, tunggu saja, aku juga kenal ahli akupuntur yang baru saja masuk. Dia adalah dokter yang merawat Ming Xintang, dan keterampilan medisnya sangat baik. Dia menyembuhkan sakit punggung ayahku terakhir kali. Petik 2. Zhou Chen benar, kita hanya bisa menunggu. Lin Yu mengangguk setuju, dia tahu, Zhou Chen tidak bisa tidak percaya diri. Kalau begitu aku akan mencari seseorang terlebih dahulu. Setelah Sen Yuxuan selesai berbicara, dia menelepon perusahaan dekorasi. Jangan mencari orang yang datang untuk memperbaiki tembok terakhir kali. Lin Yu dengan cepat mengingatkan. Aku tahu. Sen Yuxuan mengangguk. Kurang dari 1 jam setelah panggilan telepon, 2 pekerja dari perusahaan dekorasi tiba. Ember belakang truk pickup sudah lengkap, dan ada semua jenis bor tumbukan palu listrik. Kenapa kamu belum pergi? Pada saat ini, Sen Hanshan juga menyelesaikan akupuntur,
dan baru saja mengirim ahli akupuntur. Melihat Lin Yu belum pergi, dia sedikit kesal. Ayah, di dinding ini. Paman, jika aku tidak salah, setelah akupuntur, sakit punggungmu tidak berkurang, tetapi malah memburuk. Lin Yu menyela Sen Yuxuan secara langsung. Dia tahu orang-orang itu seperti Sen Hanshan. Saya tidak akan mendengarkan Anda berbicara tentang apa yang ada dan apa yang tidak. Orang-orang seperti dia menerima kematian dan hanya melihat fakta. Bagaimana kamu tahu? Kulit Sen Hanshan sedikit berubah, dan Lin Yu benar. Setelah akupuntur, dia tidak bisa menahan perasaan lega, tetapi merasa lebih sakit. Sekarang dia bahkan berjuang untuk berjalan. Dia baru saja mendiskusikan masalah ini dengan ahli akupuntur di ruangan, dan ahli akupuntur juga sedikit bingung, jadi saya menyarankan agar dia pergi ke Jishitang lagi. Paman, saya sudah mengatakan bahwa ini bukan karena kelelahan, tetapi rahasia lain, termasuk kecelakaan Anda baru-baru ini, semuanya terkait satu sama lain. Selama Anda memberi saya sedikit waktu, saya dapat segera menyelesaikan masalah Anda sakit punggung ini. Lin Yu menatap Sen Hanshan, berbicara dengan tulus. Petik 2. Terima kasih atas kebaikanmu, tidak perlu, Yuxuan, pergilah dan bawa aku ke Jishitang, kata Sen Hanshan dengan dingin. Kamu adalah dokter kecil jenius yang bersaing dengan Song Lao hari itu. Pada saat ini, ahli akupuntur di samping tiba-tiba mengenali Lin Yu, buru-buru mengeluarkan ponselnya untuk membandingkan, dan langsung berkata dengan penuh semangat, ini memang kamu, dokter jenius kecil, senang bertemu denganmu. Ahli akupuntur segera berlari dan memegang tangan Lin Yu, membungkuk sedikit, penuh hormat. Pertempuran antara Lin Yu dan Song Minghui hari itu difoto di ponsel dan dikirim ke grup WeChat dari lingkaran TCM Qinghai, yang segera menimbulkan sensasi yang luar biasa. Sekarang seluruh komunitas Qinghai TCM tahu bahwa ada pemuda seperti itu. Kamu terlalu tua. Lin Yu buru-buru menurunkan tubuhnya dengan rendah hati. Sen Hanshan dan Zhou Chen terkejut melihat bahwa seorang dokter akupuntur yang berusia lebih dari 50 tahun sangat menghormati Lin Yu. Sen Yuxuan sedikit berpuas diri, He Jiarong, ini benar-benar seorang master. Tuan Sen, penyakit Anda telah sembuh. Karena ada seorang dokter jenius kecil di sini, Anda tidak perlu pergi kemana-mana. Bahkan Tuan Song dari Jishitang lebih rendah darinya. Ahli akupuntur tua itu penuh pujian, guru yang aneh, mengapa khawatir tentang kegagalan pengobatan tradisional Tiongkok? Iya, ayah, bahkan dokter tua ini berkata demikian, mengapa kamu tidak membiarkan Jiarong mencarimu, mungkin itu akan berhasil. Sen Yuxuan buru-buru membujuk Sen Hanshan. Oke, karena kamu tahu cara menemui dokter, tolong bantu aku memeriksanya, kata Sen Hanshan dengan sedikit keraguan. Aku berkata, sakit punggungmu tidak ada hubungannya dengan penyakitmu. Beri aku 10 menit, dan aku yakin rasa sakitmu akan hilang. Petik 2. Setelah berbicara, Lin Yu menatap Sen Yuxuan, dan Sen Yuxuan segera memerintahkan 2 pekerja dekorasi untuk melakukannya. Dengan suara bor tumbukan yang menderu, setengah dari seluruh sudut tembok itu langsung runtuh. Apa yang kamu lakukan? Kulit Sen Hanshan berubah, putra pemberontak ini, apakah dia akan menghancurkan rumahnya? Jiarong, kamu benar, memang ada sesuatu di dalam. Sen Yuxuan terkejut dan senang. Mendengar teriakannya, Sen Hanshan tidak bisa menahan keterkejutannya, dan mengikuti kerumunan dengan rasa ingin tahu untuk mendekat, hanya untuk melihat kantong kertas minyak hitam dan kuning dipasang di dinding, dan bau aneh yang keluar darinya bisa tercium samar. Lin Yu memakainya dengan sarung tangan pekerja dekorasi, mengeluarkan kantong kertas minyak, lalu membukanya di depan semua orang. Ekspresi semua orang terkejut, dan mereka melihat bahwa apa yang dibungkus dalam bungkusan kertas yang diminyaki ternyata adalah kapak hitam. Bahkan jika Sen Hanshan tidak percaya pada hantu dan dewa, dia hanya bisa terkesiap, dia hanya merasakan hawa dingin di punggungnya, ada parang tertanam di dinding halaman rumahnya, siapapun akan merasa ketakutan. Ini bukan kertas yang diminyaki sederhana, itu harus direndam dalam minyak mayat. Lin Yu tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening, orang yang memulainya benar-benar kejam, sungguh kebencian. Mendengar ini, semua orang tidak bisa menahan rasa dingin yang lain. Terkejut,
Sen Hanshan tiba-tiba menemukan bahwa rasa sakit di pinggangnya telah banyak berkurang. Dia secara khusus memutar pinggang dan lututnya, dan dia tidak lagi merasakan sakit sedikitpun. Dia diam-diam terkejut, dan menatap Lin Yu dengan sedikit keterkejutan di matanya. Lin Yu mematahkan cabang plum, meminta pekerja dekorasi untuk meminjam api, menyalakan cabang plum, dan membakarnya bersama dengan kantong kertas minyak, dan kemudian bertanya kepada Sen Yuxuan, apakah ada beras di rumah. Dan kemudian dilakukan seluruh kotak nasi. Lin Yu mengambil segenggam nasi, diam-diam melakukan formula Qingming, lalu meletakkannya kembali, dan kemudian memasukkan kapak ke dalam nasi, hanya untuk melihat bahwa nasi di sekitar kapak tiba-tiba menjadi gelap. Zhou Chen di samping terkejut, apa yang dilihatnya hari ini di luar pemahamannya. Hanya membuang beras ke tempat sampah, dan kapak dapat disimpan. Ini dapat digunakan saat memangkas dahan dan daun kurma plum. Lin Yu tersenyum. Sekarang kapak ini tidak memiliki roh jahat, itu hanya parang biasa. Itu saja. Bagaimana mungkin Sen Yuxuan berani menyimpannya? Dia memberi dua pekerja dekorasi masing-masing 1.000 yuan, membungkus nasi, kapak, dan abu di tanah, dan menjejalkannya, membiarkan mereka membuangnya sejauh mungkin. Paman, apakah pinggangmu tidak sakit? Lin Yu menoleh dan bertanya. Bab 19 Perbandingan di antara wanita. Meskipun saya benar-benar tidak mau mengakuinya, tetapi faktanya ada di sini. Sen Hanshan mengangguk, mau tidak mau tersenyum pahit, dan berkata, saya masih tidak percaya bahwa kekayaan dan hidup saya ada hubungannya dengan dinding. Paman, beberapa hal tidak semuanya tahayul, seperti kata pepatah, semua hal memiliki roh, dan segala sesuatu di dunia memiliki hukumnya sendiri, dan kita manusia hanya hidup di antara hukum langit dan bumi. Lin Yu tersenyum, dan tidak menjelaskan banyak, saya tidak percaya pada hal-hal ini sebelumnya, tetapi setelah saya mati sekali, saya tahu bahwa memang ada beberapa area yang tidak diketahui di dunia ini. Zhou Chen di samping menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam, menatap Lin Yu dengan sedikit permintaan maaf. Awalnya dia mengira Lin Yu berpura-pura menjadi hantu, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sebenarnya sempit dan rabun. Ahli akupuntur juga kagum berulang kali, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia benar-benar bertemu dengan seorang ahli. Jadi dia naik dan meminta informasi kontak Lin Yu, lalu pergi dengan puas. Meskipun Sen Hanshan masih memiliki keraguan tentang hal-hal seperti Feng Shui, dia harus mengakui bahwa sakit punggungnya memang sembuh, dan pusing di kepalanya selama berhari-hari dalam 3 bulan terakhir telah hilang, dan dia penuh energi. Sikapnya terhadap Lin Yu juga telah benar-benar membaik, dan dia dengan cepat mengundang Lin Yu ke kamar, dan meminta maaf kepada Lin Yu atas sikap buruknya barusan. Setelah mengetahui bahwa Lin Yu sudah menikah, Sen Hanshan segera bangun dan pergi ke ruang kerja untuk mengeluarkan kotak biru, mendorongnya ke depan Lin Yu, dan berkata, ini adalah yang terbaik dari kumpulan barang baru yang telah tiba baru-baru ini, dan saya belum punya waktu untuk mengambilnya. Toko di bawah menjualnya sebagai ucapan terima kasih atas bantuan Xiao He, dan saya harap Anda tidak menyukainya. Kotak itu sangat halus, dengan burung phoenix berlapis emas di atasnya, dengan kata-kata, Feng Yuanxiang, tertulis di atasnya. Ini adalah perhiasan Sen Yuxuan, nama grup setidaknya dapat menempati peringkat 3 teratas di industri perhiasan dalam negeri. Kalau begitu terima kasih Paman. Lin Yu juga tidak menolak. Dia tahu bahwa orang-orang seperti Sen Hanshan tidak ingin berutang kepada orang lain. Jika dia tidak menerimanya, dia mungkin tidak bahagia, dan hal-hal ini tidak ada artinya bagi mereka. Keluarga ini adalah setetes air di ember. Namun, setelah Lin Yu membuka matanya karena kesopanan, dia masih kaget, dan melihat cincin berlian platinum di dalam kotak. Dilihat dari ukuran berlian pada cincin itu, setidaknya harus 3 karat, dan dalam hal warna, kejernihan, dan potongan, itu adalah yang terbaik dan berharga. Harga pasar setidaknya 2 juta, ditambah milik Feng Yuanxiang tanda mungkin jauh lebih mahal. Jika itu diberikan kepada Jiang Yan, apakah dia akan menyukainya? Lin Yu tidak bisa tidak berpikir bahwa menurut bahan limbah He Jiarong, dia pasti tidak akan bisa memberi Jiang Yan cincin yang layak ketika dia menikah, dan dia belum pernah melihatnya memiliki cincin di tangannya, jadi ini adalah dianggap sebagai kompensasinya untuk He Jiarong Bar.
Setelah keluar dari rumah Shen, Lin Yu pulang untuk mendapatkan izin, membawa Shen Yuxuan dan Zhou Chen ke Museum Qinghai, dan melihat sikap Ming Jiti. Zhou Chen mengucapkan tidak kurang dari 10 kalimat, luar biasa, di sore hari, dan akhirnya keluar dari museum dengan beberapa pemikiran yang belum selesai. Mereka berpisah setelah makan siang. Sebelum pergi, Zhou Chen secara khusus mengundang Lin Yu untuk membawa Jiang Yan dan Jiang Jingren untuk berpartisipasi dalam lelang batu kasar antik yang diadakan oleh keluarga mereka di Hotel Abad Baru pada akhir pekan. Lin Yu juga tidak menolak, dan setuju. Kemudian Lin Yu langsung pergi ke klinik, tetapi Jiang Yan tidak ada di sana. Perawat kecil di meja depan memberitahunya bahwa Jiang Yan mengatakan bahwa dia harus melepas sesuatu sore ini, dan mereka tidak tahu kemana dia pergi. Lin Yu tidak bisa menahan perasaan sedikit kecewa, dan sangat ingin menyerahkan cincin berlian itu kepada Jiang Yan. Sebagai permintaan maaf karena berbicara omong kosong malam itu ketika dia mabuk, dia menelepon Jiang Yan, "Halo, kamu di mana? Pacar saya sedang mencoba gaun pengantin, dia akan menikah bulan depan, apakah ada yang salah?" Nada bicara Jiang Yan sangat dingin, tanpa emosi. Dalam beberapa hari terakhir, dia dan Lin Yu tidak berbicara di telepon. "Oh, jadi apa? Aku punya sesuatu yang ingin kuberikan padamu, apakah nyaman untukmu? Aku akan pergi mencarimu sekarang." Petik 2. Oke. Ayo, aku akan menemani sahabatku dan tunangannya untuk memilih berlian. Telepon nanti, kamu langsung pergi ke toko perhiasan temukan kami. Jiang Yan ragu sejenak, tetapi menyetujui permintaan Lin Yu, kalau tidak dia akan bertindak seolah-olah dia punya hantu. Meskipun dia memiliki orang lain di hatinya, dia tidak pernah menyesali He Jiarong setelah menikah. Selama lebih dari 20 tahun, tubuhnya selalu polos, dan dia tidak pernah disentuh oleh pria manapun. Kapanpun, He Jiarong menginginkannya, dia dapat memberikannya kapan saja. Tapi dia tidak bisa memberikan hatinya. "Ada apa, Yan Yan, apakah suamimu datang?" Sahabat Jiang Yan, Fan Ruting cemberut. Jiang Yan menjawab dengan lembut, dengan ekspresi yang rumit. "Mengapa dia begitu berkulit tebal? Dia datang ke sini mengetahui bahwa kita akan memilih cincin. Kamu bahkan tidak memberimu cincin ketika kamu menikah. Pria lemah seperti itu jarang ada di dunia. Jika kamu menginginkanku untuk mengatakan bahwa Anda harus meninggalkannya, bahkan jika Anda meninggalkan menikah, tergantung pada kondisi Anda, saya tidak tahu berapa banyak tuan muda yang akan mengejar Anda." Fan Ruting sangat kesal pada Jiang Yan, dia tidak mengerti mengapa Jiang Yan, seekor angsa cantik, bersedia berkomitmen pada He Jiarong, seekor katak. "Jika itu aku akan tetap menikah dengannya, dan aku akan baik-baik saja jika aku tidak menghadiahi mereka berdua." Jiang Yan menundukkan kepalanya dan tetap diam. Nyatanya, He Jiarong memberinya sebuah cincin, tapi itu hanya 300 yuan, hanya sebuah cincin perak. Setelah Jiang Yan dan Fan Ruting tiba di toko perhiasan, tunangan Fan Ruting, Chen Baogang, sudah tiba. Chen Baogang menyapa Jiang Yan dengan antusias, lalu diam-diam melirik garis leher dan bokong Jiang Yan, dan menelan ludah. Penampilan dan sosok tunangannya sangat bagus, tetapi dibandingkan dengan Jiang Yan, masih ada celah yang sangat besar. Dia tidak mengerti dari mana He Jiarong yang lemah itu mendapatkan peruntungannya untuk menikahi wanita cantik seperti Jiang Yan. Baginya, jika dia bisa memanfaatkan Jiang Yan saat dia mabuk, hidupnya tidak akan sia-sia. Begitu mereka bertiga memasuki toko dan berjalan berkeliling, Lin Yu datang. Ketika dia memasuki pintu, dia melihat 3 karakter, Feng Yuanxiang, di pintu. Lin Yu tidak bisa menahan tawa, dia dan keluarga Shen benar-benar ditakdirkan. "Yo, Jiarong." Ketika Chen Bao melihat Lin Yu, dia langsung melangkah maju dan memeluknya. Melihat Lin Yu terlihat sedikit linglung, dia berkata, "Ada apa? Aku sangat bodoh terakhir kali. Kamu bahkan tidak mengenalku lagi," kata Lin Yu. Dengan senyum, menebak bahwa ini pasti tunangan Fan Ruting. Adapun Fan Ruting, dia telah mendengar Jiang Yan menyebutkannya, tapi itu adalah pertama kalinya dia melihatnya hari ini. "Yo, He Jiarong, apakah kamu di sini untuk membeli cincin berlian untuk Jiang Yan?" Fan Ruting memutar matanya ke arah Lin Yu dengan jijik. "Ting ting,
lihat apa yang kamu katakan. Sebelum Lin Yu dapat menjawab, Chen Baogang memarahi Fan Ruting, dan kemudian bertanya kepada Lin Yu sambil tersenyum, Jiarong, apakah kamu sudah menemukan pekerjaan sekarang? Petik 2. Belum. Lin Yu menggaruk kepalanya memalukan, dan ingin mencari pekerjaan sendiri, tetapi dia telah dijejali berbagai hal akhir-akhir ini, dan dia tidak pernah menyisihkan waktu. Oh, kalau begitu kamu tidak bisa melakukannya, keluarga pria besar, tidak punya uang, tidak punya pekerjaan, dan mengandalkan istrinya untuk menghidupinya, ada apa? Kata-kata Chen Baogang sepertinya persuasif, tetapi sebenarnya itu mengejek. Ketika dia berbicara, dia tidak lupa untuk melirik Jiang Yan, melihat wajah Jiang Yan yang memalukan membuatnya merasa sangat bahagia, membuatmu lebih unggul, membuatmu acuh tak acuh dan bangga, dan kamu tidak menikah dengan seorang pengecut. Jika aku laki-laki, sangat tidak berguna, aku pasti sudah lama mati. Fan Ruting melirik Lin Yu dengan jijik, mengabaikannya lagi, berbalik dan menatap cincin berlian di konter dan mengajukan pertanyaan. Lin Yu menggelengkan kepalanya tak berdaya dan tersenyum pahit, untungnya dia sudah terbiasa, sepertinya selama dia bertemu seseorang yang dia kenal, He Jiarong, ini tidak akan disambut. Cantik, kamu memiliki mata yang bagus. Cincin berlian ini adalah barang panas di toko kami. Namanya My Heart is Eternal. Sudah banyak orang yang memesannya, dan banyak dari mereka adalah pengantin yang cantik dan murah hati dengan temperamen yang luar biasa seperti kamu. Pemandu belanja. Mulut Mes Yuan sepertinya telah diolesi madu, dan Fan Ruting sangat cantik di hatinya. Berapa cincin ini? Fan Ruting tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Harganya juga sangat menguntungkan. Kecantikan, 199.999, mewakili pikiran tunggal dan umur panjang. Hanya harga ini yang bisa menyamai temperamen Anda yang luar biasa. Pemandu belanja tersenyum, Anda bisa mencobanya. Sarung tangan, mengeluarkan cincin berlian, dan memakainya untuk Fan Ruting. Seluruh wajah Fan Ruting bersinar karena kegembiraan, dan dia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari cincin berlian di tangannya. Ada pepatah yang benar, di dunia ini, saya khawatir tidak ada wanita yang bisa menolak pesona berlian, jika ada, berarti berlian itu tidak cukup besar. Sayang, apakah menurutmu itu terlihat bagus? Fan Ruting bertanya pada Chen Baogang dengan penuh semangat. Kelihatannya bagus. Jika kamu suka, ayo buat langsung. Bukankah hanya 20.000 yuan? Chen Baogang berkata dengan berani, tidak lupa menoleh dan melirik Lin Yu. Tuan, ini tahun 199.999, 199.999. Pemandu belanja mengingatkan sambil tersenyum, rupanya Chen Bao baru saja melewatkan 9. Berapa? Wajah Chen Baogang langsung memucat. Keluarganya memiliki sedikit uang, tetapi cincin berlian 200.000 yuan tidak dibeli hanya karena dibeli. Oh, suamiku, bukankah hanya 200.000, kenapa, belikan aku sesuatu, hatimu sakit. Fan Ruting memutar tubuhnya dan berkata genit. Keringat dingin bercucuran di dahi Chen Baogang, cincin sekecil itu bisa membeli mobil bagus. Ini lebih mahal, bukankah harga tokomu terlalu tinggi? Tanya Chen Baogang. Tuan, berat berlian longgar kami sendiri adalah 1,19 karat. Warna, kejernihan, dan potongan berlian semuanya berada di tingkat menengah ke atas, yang sepadan dengan uangnya. Pemandu belanja dengan sabar menjelaskan, dan Feng Yuan Siang kami mereknya terkenal di seluruh negeri, dan itu juga merupakan simbol kesopanan. Ting-ting, harganya memang tinggi, kenapa kamu tidak ganti ke yang lebih murah? Saat ini, Jiang Yan tidak bisa membantu mengingatkan Fan Ruting bahwa cincin berlian senilai 200.000 yuan memang agak boros. Tidak, beli. Kamu harus membelinya. Mendengar ini, Chen Baogang mengertakkan gigi dan segera mengambil keputusan. Tidak peduli betapa dia mencintai uang, dia tidak bisa kehilangan muka di depan Jiang Yan. Dia ingin menunjukkan kepada Jiang Yan bahwa dia berkali-kali lebih kuat dari suaminya yang lemah. Sayang, kamu baik sekali. Fan Ruting melompat kegirangan, dan mencium wajah Chen Baogang. Chen Baogang sangat berpuas diri,
dan berpura-pura menghibur Lin Yu. Jiarong, jangan berkecil hati, bekerja keras, dan kamu akan memiliki kesempatan untuk membeli cincin berlian semacam ini untuk Jiang Yan di masa depan. Petik 2. Dia, di kehidupan selanjutnya, Fan Ruting mendengus dingin, penuh dia melihat cincin berlian di tangannya dengan wajah superior. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasa bahwa dia telah membuat Jiang Yan kewalahan. Meski keduanya adalah pacar, hubungan antara gadis-gadis itu sangat halus, semakin dekat mereka semakin mudah untuk membandingkan satu sama lain. Sejak kecil, Jiang Yan lebih cantik, lebih bijaksana, dan lebih baik darinya. Dia telah hidup terlalu lama di bawah lingkaran cahaya Jiang Yan, tetapi hari ini, dia akhirnya menggunakan berlian 1,19 karat di tangannya untuk merasa bangga. Jiang Yan mengatupkan bibirnya rat-rat, wajahnya jelek, dia sebenarnya tidak peduli dengan bahan luarnya, tetapi menghadapi celah yang begitu besar, dia akan merasa tidak nyaman. Apa yang sahabat saya dapatkan adalah cincin berlian besar seharga 200.000 yuan, sedangkan milik saya adalah cincin perak seharga 300 yuan, itulah sebabnya dia enggan memakainya. Tidak peduli seberapa materialistis atau sia-sianya dia, bagaimanapun juga dia masih memiliki harga diri. Sebenarnya, saya datang ke sini hari ini karena saya memiliki sesuatu untuk diberikan kepada Anda. Menghadapi ejekan Chen Baogang dan Fan Ruting, wajah Lin Yu tidak berfluktuasi, dan dia mengeluarkan kotak biru yang diberikan Shen Hanshan kepadanya dengan tenang. Bab 20 Pungutan yang tidak beralasan. Hah, barang Feng Yuanxiang. Chen Baogang sedikit terkejut saat melihat huruf perunggu di kotak biru. Huff, bukankah seharusnya itu cincin emas rusak senilai 1 atau 2.000 dolar? Fan Ruting memutar matanya, bertanya-tanya bagaimana si lembut ini mampu membeli barang-barang Feng Yuanxiang. Ting-ting, apa yang kamu bicarakan? Bahkan cincin emas kecil sudah sangat sulit bagi Jiarong. Mungkin harus menyelamatkan 1 atau 2 tahun dari celah di antara gigimu, kata Chen Baogang sambil tersenyum, matanya penuh keseriusan, sarkasme. Lin Yu mengabaikan mereka berdua, menyerahkan kotak biru itu kepada Jiang Yan, dan berkata dengan lembut, maaf, aku berutang padamu begitu lama. Jiang Yan sedikit terkejut, tidak tahu di mana Lin Yu bernyanyi, atau di mana apakah dia mendapatkan uang untuk membeli barang-barang Feng Yuanxiang. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi tetap mengambil kotak itu. Setelah membuka kotak itu, mata Jiang Yan tiba-tiba melebar saat dia melihat cincin berlian yang mempesona di dalamnya, dan dia tidak percaya apa yang dilihatnya. Tidak peduli seberapa dingin dan tenangnya dia terkejut, cincin berlian di dalam kotak itu benar-benar lebih besar dari milik Fan Ruting. Yan, ada apa di sana? Melihat ekspresi terkejut Jiang Yan, Chen Baogang dan Fan Ruting segera mendekat dengan rasa ingin tahu, dan kemudian ekspresi mereka berubah drastis. Bagaimana mungkin? Berlian sebesar itu, bukankah itu palsu? Api kecemburuan tiba-tiba menyala di dada Fan Ruting. Dia tidak percaya bahwa orang malang seperti He Jiarong akan mampu membeli cincin berlian sebesar itu. Di mana dia menentukan imitasi tinggi yang terbuat dari kaca. Ini pasti palsu. Aku pernah melihat benda ini sebelumnya. Ada 1 atau 200 di toko perhiasan. Imitasinya asli, kata Chen Baogang buru-buru. Dia benar, memang ada banyak cincin berlian kaca serupa di toko perhiasan, tetapi tidak masuk akal untuk mengatakan, tiruan itu nyata. Kaca dan berlian tidak sama. Tetapi kemampuan finansial Lin Yu ada di sana, dan sangat tidak mungkin untuk membelinya. Jiang Yan diam-diam mengagumi, jika itu benar-benar tiruan yang tinggi, maka tiruan ini akan terlalu indah. Tuan, bisakah Anda menunjukkan kepada saya cincin berlian ini? Saya akan membantu Anda mengidentifikasinya. Pemandu belanja juga sangat terkejut saat melihat cincin berlian di dalam kotak. Dilihat dari kilau dan kejernihannya, itu jelas merupakan berlian asli. Lin Yu dengan murah hati menyerahkan cincin berlian itu kepada pemandu belanja. Pemandu belanja dengan hati-hati mengenakan sarung tangan, mengeluarkan kaca pembesar 10x, dan melihat lebih dekat pada cincin berlian di tangannya. Tidak ada gunanya melihatnya. Bagaimana orang miskin seperti itu bisa membeli cincin berlian yang begitu mahal? Fan Ruting berkata dengan nada masam.
Melihat pemandu belanja terlihat begitu serius, dia merasa sedikit tidak nyaman. Tanpa diduga, begitu dia selesai berbicara, pemandu belanja langsung berkata dengan penuh semangat, "Tuan, cintamu pada istrimu benar-benar lebih kuat dari emas, dan tidak akan pernah berubah sampai mati. Tuan, sungguh berkah." Pemandu belanja kemudian mengangkat kepalanya dan menghela nafas pada Jiang Yan, matanya penuh iri. "Maksudmu cincin berlian ini asli?" Ekspresi Chen Baogang dan Fan Ruting berubah drastis dalam sekejap. Jiang Yan juga merasa sedikit sulit dipercaya. "Apakah kamu yakin kamu membacanya dengan benar?" Fan Ruting bertanya, bahkan suaranya menjadi tajam. "Iya, Nona, berat berlian lepas ini setidaknya 3 karat, warna D, kejernihan FL, potongan 3EX, semua nilai teratas di industri, dan harga Feng Yuanxiang kami harus setidaknya 2,2 juta di atas, jadi pria ini benar-benar berkomitmen pada kekasihnya." Pemandu belanja tersenyum dan berbicara dengan fasih. "Berapa banyak?" Chen Baogang membuka mulutnya cukup untuk memasukkan sebuah apel. Kulit Fan Ruting menjadi sangat pucat dalam sekejap, dan cincin berlian di tangannya bahkan tidak bisa mengimbangi fraksi orang lain. Jiang Yan juga kaget, dan memandang Lin Yu dengan ekspresi aneh dibandingkan dengan betapa berharganya berlian itu. Dia bahkan lebih terkejut melihat bagaimana Lin Yu mendapatkan berlian itu. "Hanya temperamenmu yang layak untuk itu." Lin Yu dengan sengaja mengambil cincin itu saat pemandu belanja memuji Fan Ruting, dan meletakkannya di jari manis Jiang Yan yang ramping dan cantik, dan seluruh ruangan tampak cerah dalam sekejap. Jari-jari Jiang Yan sedikit gemetar. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia mengenakan cincin berlian. Dia telah memimpikannya pemandangan ini berkali-kali ketika dia masih muda, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa He Jiarong yang akan meletakkan berlian itu, cincin padanya. "Suamiku, aku juga menginginkannya." Fan Ruting cemberut dan mencubit lengan Chen Baogang, menatap Jiang Yan dengan mata cemburu. Chen Baogang berkeringat dingin di dahinya, membeli cincin berlian yang begitu mahal akan membuatnya kehilangan segalanya. "Pak, Nona, maaf, bolehkah saya melihat cincin berlian ini?" Pada saat ini, seorang pria gemuk berlari keluar, tersenyum sopan pada Lin Yu dan Jiang Yan, dan mengaku sebagai manajer toko di sini. Baru pada saat itulah Jiang Yan menarik diri dari emosi yang meluap-luap, melepas cincin itu dan menyerahkannya. Manajer toko segera berlari ke konter dan memeriksanya dengan hati-hati dengan cermin 10 kali lipat, lalu menimbangnya dengan timbangan elektronik. Wajahnya tiba-tiba tenggelam, dan dia berkata dengan dingin kepada Lin Yu, "Tuan, bolehkah saya bertanya apakah cincin berlian ini di cincin Phoenix kami? Cabang Yuanxiang mana Anda membelinya?" Saya tidak membeli cincin berlian ini." "Benar saja, jika saya tidak salah, Anda seharusnya mencurinya." Manajer toko gendut itu mencibir, dan segera menyimpan cincin berlian itu terkunci di konter. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. "Apa maksudmu?" Lin Yu mengerutkan kening, sedikit tidak senang. Cincin berlian ini adalah produk baru dari Feng Yuanxiang kami. Ini adalah cincin berlian paling berharga dan satu-satunya yang tertinggi di produk baru. Belum dijual secara resmi di toko. Seharusnya disimpan di brankas ketua kami sekarang. Kamu bilang itu tidak dicuri, jadi dari mana asalmu?" Nada suara manajer toko gendut itu agresif, dengan ekspresi warna di wajahnya, dan jika ketua tahu bahwa dia telah memberikan kontribusi yang begitu besar, dia pasti akan melakukannya, dipromosikan, gaji. "Jadi itu dicuri, Jiarong, kamu salah melakukan ini, itu melanggar hukum." Wajah Chen Baogang tiba-tiba menjadi sangat gembira, dan dia segera berkata bahwa dia jatuh dalam masalah. "Izinkan saya mengatakan, bagaimana orang malang ini bisa membeli cincin berlian yang bagus? Perasaan dicuri, sangat tidak tahu malu." Fan Ruting menarik napas panjang dan kembali ke penampilannya yang sombong. "Saya tidak mencurinya. Itu diberikan kepada saya oleh ketua Anda Shen Hanshan." Petik 2. Lin Yu tidak ingin mengatakannya pada awalnya, tetapi dia tidak mengharapkan ini terjadi, jadi dia harus mengatakan yang sebenarnya. "Lelucon, akankah ketua kami mengenalmu?" Manajer toko gendut tidak bisa menahan tawa.
Bagaimana mungkin seseorang setingkat ketua mereka memberikan cincin berlian yang begitu berharga kepada junior tak dikenal seperti Lin Yu? Dan 2 hari yang lalu, ketua meminta seseorang memberitahunya bahwa cincin berlian akan didistribusikan ke cabang mereka untuk dijual. Chen Baogang dan Fan Ruting juga menutupi perut mereka dan tertawa. Kali ini, dan kamu masih keras kepala. Kamu tahu Shen Hanshan, dan aku tahu Bill Gates. T membantu mengepalkan tinjunya, sedikit cemberut. Telepon? Tentu saja saya ingin menelepon. Saya ingin ketua kita melihat dengan matanya sendiri siapa yang mencuri berliannya. Manajer toko gendut itu segera memanggil asisten Shen Hanshan dengan gembira, mengatakan bahwa ada masalah mendesak di sini, dan bertanya kepada ketua datang kapan saja. Setelah melakukan panggilan telepon, dia menunjuk ke arah Lin Yu dan berkata, jangan mencoba melarikan diri, atau konsekuensinya akan lebih serius. Saya memiliki pengawasan. Chen Baogang bergegas dan meraih lengan Lin Yu. Aku tidak akan lari. Aku hanya ingin bertemu dengan ketuamu dan bertanya siapa yang dia rekrut. Kata Lin Yu, menggoyangkan tangannya dengan jijik. Chen Baogang hanya merasakan kekuatan besar datang, dan dia duduk di tanah. Apa yang kamu lakukan? Fan Ruting memelototi Lin Yu, dan dengan cepat mengulurkan tangan untuk membantu Chen Baogang. Panggil polisi. Panggil polisi. Chen Baogang bangkit dan berkata dengan marah. Manajer toko gendut itu mengedipkan mata pada pemandu belanja dan berkata, hubungi polisi. Ngomong-ngomong, kami akan memanggil polisi saat ketua datang. Petik 2. Manajer toko, menurut saya pria ini bukan pencuri. Itu benar, atau kami akan menunggu. Pemandu belanja berinisiatif untuk berdiri dan berbicara atas nama Lin Yu. Di sini Anda memiliki keputusan akhir atau saya memiliki keputusan akhir. Manajer toko gendut itu meraung dengan marah. Pemandu belanja tidak punya pilihan selain menelepon 110. Jiang Yan, saya tidak mencuri apapun. Lin Yu mengabaikan mereka, berbalik dan menjelaskan kepada Jiang Yan. Aku tahu. Apakah kamu percaya padaku? Ya. Jiang Yan adalah salah satu orang yang paling mengenal He Jiarong di dunia. Dia tahu bahwa meskipun dia tidak berguna, dia tidak pernah menjadi tipe orang yang kotor, tangan dan kaki, dan dia juga tidak punya nyali untuk mencuri barang yang begitu berharga. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Yan percaya pada He Jiarong, Lin Yu masih merasa sangat hangat di hatinya. Ini adalah pertama kalinya Jiang Yan menyetujuinya dalam waktu yang lama. Cepat panggil ayahku. Apa yang kamu lakukan? Suara Shen Yuxuan tiba-tiba terdengar dari luar pintu, dengan nada yang agak tidak senang. Dia kebetulan sedang bermain di dekatnya, dan ketika dia menerima telepon dari ayahnya yang mengatakan bahwa sesuatu telah terjadi di cabang, dia meletakkan semua yang ada di tangannya dan segera bergegas. Tuan muda, Anda di sini. Manajer toko yang gendut segera menyapanya, dan berkata, saya menangkap pencuri yang mencuri cincin berlian kami, dan saya telah menahannya di toko. Tolong tangani. Terima kasih. Jangan lupa like, komen dan subscribe channel Novel Si Ombah.